Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasca banjir, warga mulai membersihkan rumahnya dari material lumpur, sementara sebagian warga masih mengungsi akibat rumahnya hancur karena pergerakan tanah. Warga kampung Parung Seah, Segaranten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir setinggi 3 meter. Warga membersihkan lumpur sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Banjir merendam hampir seluruh barang berharga milik warga. Bahkan, pakaian sekolah anak-anak ikut hanyut terbawa arus banjir. Ya, lah tulisan ya itu keperluan anak-anak, baju. Ya, terus perabotan. Ya, terus apa lagi? banyak alat rumah tangga habis dah. Cuci TV gitu. Tidak hanya akibat banjir, puluhan warga desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi juga mengungsi akibat pergerakan tanah yang membuat rumah mereka hancur. Mereka mengungsi ke posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat di kantor kecamatan. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka sambil menantikan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan delegasi pengusaha asal Jepang yang terhimpun dalam Japan Indonesia Association atau Japinda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang. Pertemuan membahas berbagai inisiatif kerjasama termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan hingga proyek energi strategis. Salah satu topik utama pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela yang telah direncanakan sejak tahun 2000. Selain itu, Prabowo juga mendorong keterlibatan perusahaan-perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Seawall. Proyek sepanjang 600 km itu diharapkan dapat melindungi Jakarta dari banjir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Wapres meminta tindakan cepat untuk membantu pengungsi dan perbaikan bangunan rusak terdampak bencana. Wapres meninjau langsung ke pengungsian warga di SD Negeri 2 Tegal Panjang. Wapres memastikan tenda pengungsi dalam kondisi layak huni dan kebutuhan pangan tercukupi. Usai menemui pengungsi, Wapres menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor memantau dampak tanah longsor. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan kepada seluruh pihak agar memastikan pelaksanaan tanggap darurat berjalan cepat dan maksimal. Ya, menanggapi arahan Wapres, Kepala BNPB Suharyanto memastikan segera prioritaskan perbaikan pasca banjir bandang dan tanah longsor. Untuk Kabupaten Sukabumi sebanyak 38 kecamatan dan 101 desa terdampak bencana. Dan peristiwa ini menimbulkan 4 orang meninggal dunia, 6 orang lainnya masih dalam pencarian. Ini rumah-rumah yang rusak, jembatan yang putus, infrastruktur segera kita perbaiki, tanah longsor yang menutup jalan juga didatangkan alat berat. Ini semuanya akan kita perbaiki tentu saja.